Allah itu tidak akan menerima maaf bagi orang-orang yang syirik. Itu jelas. Salah satunya adalah wajar kalau saya mengajak Firdaus, hayu tobat, biar Allah memaafkan kamu. Hayu sadar, biar Allah itu meridai kamu. Halo sahabat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar perdukunan di Indonesia. Para mahasiswa menilai jika permintaan maaf yang dibuat Firdaus tidaklah tulus. Pasalnya ia pun tidak mengakui kesalahannya dan malah melemparkannya kepada Achong Latif. Namun karena kerendah hatian Achong Latif dan merasa sesama muslim dan pengacara, Achong Latif mendoakan Firdaus agar Firdaus bertaubat. Nah, kini Achong Latif menampar Firdaus Oyobo dengan ayat-ayat ini supaya Firdaus Oyobo bertaubat dan mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Bagaimana Achong Latif menampar Firdaus Oyobo? Yuk kita simak kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu, serta selalu ada doa di setiap lentikan jarimu. Lagi ke syahadat tadi Bang, mungkin bisa dijelasin ada gak sih ayatnya di Al-Quran yang menyebut secara spesifik ya Bang, percaya sama dukun itu adalah suatu hal yang dosa gitu, suatu hal yang dilarang. Kalau percaya kepada dukun atau percaya selain Allah, di dalam Al-Quran pun sudah jelas. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bih. Allah itu tidak akan menerima maaf bagi orang-orang yang syirik. Itu jelas. Salah satunya adalah wajar kalau saya mengajak Firdaus, hayu tobat, biar Allah memaafkan kamu. Hayu sadar, biar Allah itu meridai kamu. Walaupun dukun-dukun yang berlabel Islam gitu, menggunakan Islam itu, iya banyak dukun yang berdalih apa yang dia lakukan gitu, apa yang mereka lakukan itu semua kembali lagi ke Allah gitu Bang. Oke. Ada dua alasan saya. Satu, jelas di dalam Al-Quran, saya sambil coba membacanya, di surat An-Nisa ayat 4, di surat An-Nisa ayat 116 itu sudah jelas. Kalau salah tolong dikoreksi sebagai manusia biasa. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi. Tidak, artinya Allah tidak memaafkan bagi orang-orang yang musyrik atau percaya selain Allah. Ini hukum Allah, tidak bisa dilawan oleh manusia dan tidak bisa dibantah oleh manusia, apalagi Firdaus. Udah jelas ini. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini tidak bisa dibantah. Kesimpulan dari ayat ini bahwa siapapun yang syirik atau percaya selain Allah itu sudah tidak dimaafkan. Itu secara hukum Islam, ini hukum Allah. Nah, ditegaskan lagi oleh MUI Fatwa nomor 2 tahun 2005 bahwa orang yang percaya terhadap perdukunan maka haram hukumnya. Itu fatwa MUI. Nah, fatwa MUI harusnya Firdaus sebagai orang hukum harusnya bukan hanya tahu terhadap fatwa itu, tapi harus melakukan. Wajib kamu Firdaus secara moral sebagai umat Islam untuk melakukan fatwa MUI. Dan wajib kamu sebagai profesi kamu sebagai pengacara untuk memberikan pemahaman-pemahaman terhadap orang lain terhadap fatwa MUI ini. Harusnya tahu itu. Cuman mungkin Firdaus ini nggak tahu ada fatwa MUI.
Firdaus tidak tahu mungkin, atau tidak tahu ada ayat-ayat Al-Quran seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu. Tapi kan biasanya dukun-dukun itu prakteknya itu pakai ayat-ayat Al-Quran, Bang. Banyak ya, ini setahu saya. Soalnya banyak dukun yang Cara dukun untuk melakukan prakteknya apapun itu, saya tidak tahu ya. Tapi yang saya tahu, pemahaman saya dukun ini adalah tabib untuk mengobati orang, bukan mengetahui sesuatu yang gaib. Dukun ini yang pemahaman saya adalah tabib. Tabib itu ya untuk ngobatin orang. Kalau dulu, karena dulu itu tidak ada dokter, atau dulu di kampung-kampung, atau dukun beranak, seperti apa. Ayat Al-Quran ini salah satunya untuk kita berdoa, zikir, memberi pahala kepada Allah. Tapi bukan ayat Al-Quran ini obatnya, bukan. Tapi dengan kita menyebutkan ayat Al-Quran, karena setiap huruf di dalam Al-Quran ini yang kita sebutkan lafaznya itu pahala kepada kita. Jadi berharap dari pahala-pahala itu Allah meridhoi kepada kita sehingga memberikan kesembuhan. Dan saat kita melantunkan ayat suci Al-Quran ini, siapa tahu doa-doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya dilakukan orang untuk cara-cara Islam untuk menyembuhkan orang. Tidak dengan air diminumkan, tidak seperti itu. Atau mengklaim bahwa mengetahui sesuatu yang gaib sehingga orang sembuh karena dibantu oleh gaib. Misalnya, saya punya ini barang, anggaplah dari dukun. Kamu kalau punya ini nanti kamu kebal. Nah, saya taruh nih, saya pakai motor, jatuh. Ternyata saya selamat, nggak luka-luka. Apakah saya tidak luka-luka ini karena ini barang yang dari dukun? Itu nggak bisa. Tidak boleh, itu namanya syirik. Tapi kita harus percaya karena Allah saya tidak luka, karena Allah saya tidak kenapa-napa. Sehingga di situ selalu dianjurkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Nah, terlepas ada ayat Al-Quran di dalam ini, mungkin salah satunya pahala dari ayat Al-Quran dan segala macam. Bukan dari jampe-jampe, nggak jelas. Apalagi dari pemikiran-pemikiran primitif yang dilakukan oleh seseorang itu. Itu yang dimaksud sesuatu yang gaib dari dukun. Bang, ini proses pelaporan Abang terhadap Firdaus sudah sampai mana nih, Bang? Kita tinggal saksi-saksi, dan dalam waktu dekat pelapor akan menanyakan ke Polda Metro Jaya perkembangan kasusnya ini. Dan kami yakin profesional, apalagi ini gaduh di masyarakat, banyak orang yang sudah melaporkan Firdaus gitu. Dan tidak hanya di Jakarta yang dilaporkan Firdaus ini, tidak hanya satu kelompok yang melaporkan Firdaus ini. Ya, saya berharap teman-teman atau penyidik nanti profesional seperti dengan harapan masyarakat khususnya. Tapi tujuan dari laporan pelapor, klien saya khususnya, mungkin juga teman-teman yang melaporkan lainnya ini tujuannya bukan untuk menyelakakan Firdaus seperti yang Firdaus bilang, oh Acong mau celakain saya, mereka ini mau celakain saya. Tidak. Tujuan mereka saya yakin untuk kesadaran Firdaus, biar Firdaus sadar, biar Firdaus tobat, mempertebal imannya dia, minta maaf secara tulus terhadap umat Islam, melewati pelapor-pelapor ini kan juga bisa, sehingga nanti bisa menjembatani dan mewakili juga menyampaikan kepada masyarakat ketulusan Firdaus ini terhadap Islam, khususnya dia kan Islam. Saya yakin tahu artinya umat Islam itu tidak sekeras batu hatinya. Dia lebih mengedepankan hati nurani, musyawarah dan lain sebagainya.